Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pagi ini kita akan belajar pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi kemarin hari Senin, teman-teman sudah menerima materi berupa PowerPoint dan sesuai yang saya janjikan, pada hari ini saya berikan video pembelajarannya terhadap penjelasan di materi hari Senin kemarin. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi pertanggungjawaban pidana korporasi ini kita lihat dulu dari pengertian korporasinya. Kalau dalam hukum pidana positif, itu diartikan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ya, teman-teman pasti juga sudah tahu sendiri kan badan hukum itu apa aja dari materi waktu semester 1 kemarin. Terus yang bukan badan hukum itu seperti apa? Silakan teman-teman ingat-ingat materi yang kemarin waktu di semester 1. Nah, kemudian lebih lanjut, kita kadang juga bisa lihat di peraturan perundang-undangan itu di ketentuan umumnya biasanya juga ada pengertiannya. Apakah suatu korporasi ini bisa menjadi subjek tindak pidana atau tidak, itu kadang juga bisa dilihat dari selain adanya pengertian korporasi di dalam ketentuan umumnya, itu juga bisa dilihat di kata setiap orang. Jadi kadang di beberapa undang-undang itu ada juga yang ketentuan umumnya berbunyi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum. Ada yang berbunyi seperti itu, tapi ada juga yang secara gamblang langsung menjelaskan korporasi adalah ini. Itu bisa dicek di ketentuan umumnya. Oke, ini saya sudah kasih kasih salah satu petunjuk untuk tugasnya teman-teman di hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, apakah asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi ini dapat diberlakukan? Nah, seperti yang udah kita pelajari kemarin-kemarin ya. Jadi dalam asas kesalahan sendiri itu intinya seseorang itu dapat dipidana itu nggak cukup kalau dilihat dari apakah dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang bersifat melawan hukum itu aja, tapi juga harus dilihat dari kesalahannya. Jadi kalau saya pernah menjelaskan ke teman-teman, sampai saya gambarkan di papan tulis bagannya seperti apa, itu kan intinya hanya ada dua hal kalau dalam dalam hukum pidana ini. Yang pertama kita ngomongkan tindak pidananya, dan yang kedua kita ngomongkan pertanggungjawaban pidananya. Nah, ketika seseorang memenuhi rumusan delik, itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Kita harus melihat dulu kesalahannya seperti apa, kemampuan bertanggung jawabnya seperti apa. Nah, ini saya bilang seperti ini, silakan teman-teman nanti sekaligus merefresh materi-materi yang sebelumnya tentang tindak pidana, tentang kesalahan, kemampuan bertanggung jawab. Silakan di-refresh. Nah, ini saya sekarang fokus, apakah asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi ini dapat diberlakukan? Nah, ini saya bacakan ya dari buku referensinya Pak Setiono. Jadi di sini beliau menuliskan bahwa ada beberapa sih para ahli itu yang kemudian mengungkapkan terkait hal ini. Nah, ini saya bacakan dulu. Ini salah satu pendapat dari Suprapto. Jadi, korporasi itu bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya itu maksudnya berarti seperti pengurus korporasinya. Nah, kesalahan itu bukan individual, akan tetapi kolektif, karena korporasi menerima keuntungan. Nah, ini saya bacakan pendapat yang lain, Van Bemmelen dan Remling. Nah, itu berpendapat bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Nah, jadi maksudnya sikap batin seorang senior dalam suatu struktur perusahaan atau korporasi itu diidentifikasikan atau dipersamakan sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Nah, jadi tanggung jawab korporasi tersebut langsung
tidak seolah-olah mewakili korporasi. Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi sepanjang pejabat tersebut melakukannya dalam lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi dalam urusan transaksi korporasi yang berkaitan dengan korporasi tersebut. Nah, sebenarnya ini ada berbagai macam pendapat dari para ahli. Nah, tapi di referensi ini, akhirnya Setiono kemudian memberikan kesimpulan bahwa ternyata mempertanggungjawabkan korporasi, kalau dilihat dari asas kesalahannya, itu tidak berlaku mutlak. Nah, karena realitas dalam masyarakat itu menunjukkan bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi itu sangat besar. Baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi, maupun biaya sosial. Nah, selain itu juga yang jadi korban itu nggak hanya orang perorangan, melainkan juga masyarakat dan negara. Nah, jadi akhirnya di sini Setiono kemudian merumuskan, kalau menurut beliau ya, jadi mempertanggungjawabkan korporasi itu tidak mutlak berlaku gitu loh. Jadi kalau misalnya maksudnya itu gini, terdapat kecenderungan bahwa dalam mempertanggungjawabkan korporasi, asas kesalahan itu tidak mutlak berlaku. Ya, saya ulang, jadi maksudnya tadi itu, asas kesalahan itu tidak mutlak berlaku apabila kita membicarakan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, apakah korporasi memiliki kemampuan bertanggung jawab? Kalau kemarin kita belajar materi kemampuan bertanggung jawab, indikator yang diberikan Van Hammel ada 3 kan? Yang pertama, nanti teman-teman cek sendiri di materi sebelumnya. Yang pertama, mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya. Nah, terus yang kedua, mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. Yang ketiga, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Nah, nanti teman-teman cek sendiri. Yang dimaksud indikator yang kemudian diberikan oleh Van Hammel itu seperti itu. Ketika kita kemarin membahas kemampuan bertanggung jawab. Nah, terus apakah korporasi memiliki kemampuan bertanggung jawab? Nah, ini tuh bisa kita nanti teman-teman bisa mungkin membaca lebih lanjut. Ada yang namanya kepelakuan fungsional atau functional leadership. Adalah karya interpretasi kehakiman. Nah, itu ada 3 hal yang dipaparkan. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya bacakan aja. Pada intinya kesimpulannya seperti ini. Kemampuan bertanggung jawab itu masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Kenapa? Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan, dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia secara alamiah. Nah, oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi kemudian itu dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawabnya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Seperti itu. Nah, lanjut. Bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi? Kalau kemarin kita belajar kesengajaan, teman-teman ingat kan yang ada di Memory van Tolliting atau di MVT itu mengartikan bahwa kesengajaan itu ya willens and wantons, jadi ya menghendaki dan juga mengetahui. Nah, terus bagaimana menentukan kesengajaan atau kealpaan dalam korporasi sendiri? Nah, ini saya mengutip pendapatnya Van Bemmelen dan Remeling. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum. Jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari tiap orang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri. Nah, jadi pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi itu dapat kemudian dianggap sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh korporasi. Intinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri sebenarnya tidak hanya 5 teori ini aja. Ada beberapa teori selain 5 ini gitu, tapi saya hanya paparkan 5 ini aja. Nah,
Teori pertama kita bahas, strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Jadi maksudnya pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Nah, jadi unsur kesalahannya tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi maksudnya di sini unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, ya maka kalau misalnya seseorang melakukan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi rumusan pasal, ya udah, itu udah bisa yang kemudian dipertanggungjawabkan. Nah, jadi di sini pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undangnya. Memenuhi rumusan pasal, ya oke, udah, selesai. Nggak usah dipandang siapa yang melakukan kesalahan itu, jadi unsur kesalahan juga nggak perlu dibuktiin. Asalkan sudah memenuhi rumusan masalah, asalkan sudah memenuhi rumusan pasalnya, ya udah, itu udah bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Lanjut ke vicarious liability theory atau teori pertanggungjawaban pengganti. Nah, di sini pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain. Nah, jadi sebenarnya teori ini tuh umumnya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku real dengan orang yang harus bertanggung jawab. Jadi hubungan seperti buruh dan juga majikan dalam suatu korporasi. Nah, itu bisa yang kemudian masuk dalam teori ini. Nah, karena kalau kita lihat dalam konsep-konsep di perbuatan hukum perdata sendiri kan seorang pemberi kerja itu kan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaannya. Nah, ini di buku ini juga kemudian dijelaskan hal ini mempunyai konsekuensi yuridis bahwa pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan seorang bawahan, nah itu dapat menggugat ganti rugi terhadap si pemberi kerja sepanjang dapat dibuktikan atas kesalahan dari bawahan yang berada dalam ruang lingkup tugas pekerjaannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga the identification theory atau teori identifikasi. Nah, teori ini mengatakan bahwa pertanggungjawaban langsung oleh korporasi, yang mana senior officers bertindak untuk dan atas nama korporasi langsung, bukan seolah-olah mewakili korporasi. Nah, ini menurut pandangan Clarkson ya, perbuatan dan sikap batin seorang senior dalam suatu struktur perusahaan atau korporasi diidentifikasikan atau dipersamakan sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Nah, jadi tanggung jawab korporasi tersebut langsung, tidak seolah-olah mewakili korporasi. Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi, sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi korporasi. Nah, dengan demikian teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh buruh atau karyawan atau agen yang tidak mempunyai status pejabat senior, ya maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Nah, itu yang kemudian membedakan teori identifikasi ini dengan teori pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability theory. Ya toh, di sini bisa terlihat bedanya jelas. Kalau yang di vicarious, kesalahannya si buruh bisa dipertanggungjawabkan oleh si majikannya. Tapi kalau di teori identifikasi, ini kalau misalnya yang melakukan bukan pejabat senior alias yang melakukan ya buruh atau karyawan atau agen yang nggak punya status sebagai pejabat senior, ya maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Seperti itu. Kita lanjut ke teori berikutnya, teori delegasi. Pertanggungjawaban korporasi diperluas, tidak hanya board directors-nya, bukan hanya managing directors-nya, namun juga setiap orang yang memperoleh delegasi dari orang-orang itu tadi untuk melaksanakan kewenangan korporasi tersebut. Nah, jadi ini gabungan dari perbuatan dari sikap batin dari setiap orang yang memberikan delegasi dengan perbuatan dan sikap batin dari orang-orang yang memperoleh delegasi dari orang yang memberikan delegasi tadi. Nah, itu sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi itu. Nah, jadi sebenarnya teori ini itu bisa dikatakan jalan tengah yang kemudian menjembatani antara teori identifikasi dan juga
teori pertanggungjawaban pengganti. Seperti itu. Nah, lanjut ke teori berikutnya, teori agregasi. Nah, teori ini memungkinkan adanya agregasi atau kombinasi perbuatan dan sikap batin atau mens rea, kesalahan, dari sejumlah orang-orang yang relevan dalam lingkup perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang yang kemudian diatributkan menjadi perbuatan dan sikap batinnya korporasi, sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Oke, sekarang kita lanjut slide berikutnya, alias slide terakhir. Oke, kita ngomongin sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, ada 3 yang berkembang. Nah, jadi yang pertama, pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab. Nah, sistem ini itu ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi itu hanya dibatasi pada perorangan saja. Sehingga apabila ada suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasinya. Nah, ini saya lupa pernah saya jelaskan apa enggak ya. Jadi, kalau kita mengenal sistem KUHP kita yang berlaku saat ini, memang masih belum mengakui bahwa korporasi itu sebagai subjek tindak pidana. Bagi KUHP kita saat ini ya subjek tindak pidana hanya orang, udah. Badan hukum tidak bisa. Ya walaupun di undang-undang lain di luar KUHP itu sudah banyak yang kemudian mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Tapi kalau di KUHP kita sendiri masih belum. Nah ini kemudian perkembangan sistem pertanggungjawaban yang pertama ini, ya karena itu KUHP kita masih belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga kalau misalnya ada kesalahan yang dilakukan korporasi ya pasti yang mempertanggungjawabkan ya pengurusnya, bukan korporasinya, gitu. Nah saya ulang, jadi intinya ya kalau misalnya ada tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi itu yang mempertanggungjawabkan adalah pengurusnya, seperti itu ya. Itu untuk yang sistem pertama. Nah, kemudian berkembang juga ada yang sistem kedua, korporasinya sebagai pelaku. Nah, tapi pengurus tetap yang bertanggung jawab. Kalau yang pertama tadi kan pengurus korporasi sebagai pelaku, pengurus juga yang bertanggung jawab. Kalau yang kedua ini udah berkembang, korporasinya sebagai pelaku, tapi ya tetap pengurus yang bertanggung jawab. Nah, ini yang kemudian bisa ditandai ya sistem ini tuh dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang. Nah, bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha atau korporasi. Akan tetapi, tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasinya. Nah, jadi dalam sistem ini ya, dalam sistem yang kedua ini, korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Akan tetapi yang bertanggung jawab adalah tetap para pengurusnya, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Ya. Jadi memang secara tegas undang-undangnya itu kemudian merumuskan memang tindak pidana itu bisa kok dilakukan oleh badan hukum, bisa kok dilakukan oleh korporasi, badan usaha dan sebagainya. Cuman ya nanti pertanggungjawabannya jatuhnya tetap ke pengurus korporasinya yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, berkembang lagi kemudian yang ketiga, korporasi sebagai pelaku dan korporasi yang mempertanggungjawabkan. Nah, sistem ini yang kemudian sebagai permulaan ya, adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Nah, di dalam sistem ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi itu secara langsung dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana itu seperti apa. Nah, dasar alasan korporasi itu bisa sebagai pelaku dan bisa sekaligus mempertanggungjawabkan. Nah, itu pertama ini. Karena dalam berbagai tindak pidana, ya, dalam berbagai tindak pidana itu, terutama seperti tindak pidana ekonomi gitu. Nah, itu keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat itu dapat sedemikian besarnya. Sehingga tidak akan mungkin
seimbang bila mana pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, itu belum ada jaminan loh bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi. Nah, dengan kita memidana korporasinya langsung dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, ya diharapkan korporasi tersebut dapat menaati peraturan yang bersangkutan gitu. Teman-teman mungkin nanti saya tugaskan untuk melihat di undang-undang ini, undang-undang itu seperti apa sih pertanggungjawaban pidana korporasinya. Saya gambarkan misalnya ya, ada undang-undang yang kemudian mengatur pertanggungjawaban pidana korporasinya itu dengan cara memberikan denda berupa administrasi. Ya kita lihat juga, tadi kan ada pernyataan sifat korporasinya. Korporasi bukan manusia. Sehingga korporasi jelas tidak bisa dipenjara. Beda dengan manusia. Manusia bisa dipenjara, tapi kalau korporasi tidak. Sehingga hukuman-hukuman yang kemudian dituangkan dalam undang-undang itu harusnya memenuhi dengan sifat-sifatnya korporasi tadi. Nah, sifat korporasi, ya dia tidak bisa dipenjara, ya berarti ya yang pantas untuk dia ya seperti denda, itu kan bisa diberikan ke korporasi. Bisa juga berupa sanksi administratif kah? Atau mungkin korporasi itu dihukum tidak boleh menjalankan atau mengoperasikan perusahaannya dalam sementara waktu, kurun waktu tertentu, atau mungkin izin perusahaannya dicabut. Nah, bisa berupa sanksi administratif seperti itu. Teman-teman bisa cek sendiri di undang-undang. Jadi sifat harus pemidanaannya, jenis hukumannya itu harus seperti sifat korporasinya. Dia bukan manusia yang bisa dipenjara, tapi dia masih bisa kemudian diberikan denda, diberikan sanksi administratif. Nah, seperti itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Nanti teman-teman selebihnya menganalisis dari undang-undang itu seperti apa sih pertanggungjawaban pidana korporasinya yang dituangkan dalam undang-undang tersebut. Saya tadi sudah memberikan clue. Itu salah satu hukuman yang mungkin bisa diberikan. Clue lain, saya tadi jelaskan di awal. Kalau teman-teman melihat di ketentuan umumnya, apakah kemudian diatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana? Kalau kemudian disebutkan korporasi dalam ketentuan umumnya atau mungkin dikata setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi atau badan hukum. Nah, itu kemudian bisa kita menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut mengakui korporasi itu sebagai subjek tindak pidana. Tapi kemudian kita harus melihat dalam analisis berikutnya, apakah undang-undang yang memberikan pengertian seperti itu di ketentuan umumnya dia mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, apakah kemudian juga mengatur bagaimana korporasi dapat mempertanggungjawabkan pidana? Nah, itu harus teman-teman telisik lagi. Saya tadi sudah kasih clue-nya. Ada jenis pemidanaan berupa denda, ada jenis pemidanaan berupa sanksi administratif, dan itu pasti juga ada tata caranya. Seperti apa? Nah, jadi tidak hanya kemudian mengungkapkan dendanya seperti ini, sanksi administrasinya seperti ini, pemidanaannya dalam bentuk seperti ini, pasti ada yang lain yang bisa kita korek tuh untuk untuk yang bisa kita korek, yang bisa kita gali untuk menggambarkan gimana sih pertanggungjawaban pidananya korporasi ini. Jadi jangan hanya dilihat dari pemidanaannya, lihat sisi lain. Maksudnya jangan dilihat dari jenis sanksi hukumannya ya, yang seperti saya tadi udah kasih clue. Teman-teman harus coba gali yang lain. Nah, clue-clue ini bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis beberapa undang-undang yang nanti saya tugaskan ke teman-teman. Jadi satu orang akan mendapatkan satu penugasan untuk menganalisis satu undang-undang. Dikerjakan dalam waktu 100 menit ketika perkuliahan. Setelah itu udah selesai. Nanti di Q&A forum ya. Oke. Nah, jadi materi hari ini referensinya saya ambil sebagian besar dari bukunya Pak Setiono. Jadi beliau adalah dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, dan juga ada yang saya ambil sedikit di bukunya Profesor Edi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas untuk menganalisis di Q&A forum.
Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.